Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kurang kompak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang aku anak soleh ya. Dimana tentunya sebagai motivasi kita harus selalu berbakti kepada orang tua ya. Ketika kita mau berangkat sekolah, ketika kita pulang sekolah, kita harus menyalami mereka sehingga apa yang didapatkan dari hikmah untuk bersalaman itu sendiri nantinya kalian akan mendapatkan ilmu yang berkah ya. Oke. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak di sini, Bapak Irwan. Kita akan mempelajari bab 3 kali ini, bab 4 ya. Kemarin sudah bab 3, sekarang kita akan memasuki bab 4 yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Subtema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pertama, zakat, infak, sedekah dengan hadiah. Ada 4 ini yang akan kita bahas selama 70 menit ke depan ya. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak meminta salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Oke. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Oke, terima kasih. Silakan. Oke. Oke, anak-anakku. Bapak akan mengabsen dulu ya kehadirannya. Bapak akan mengabsen dulu kehadirannya. Yang pertama, Arifatul Azka. Hadir. Sultana. Hadir. Maila Faroka. Randi. Kemudian Nur Lida Zakia Zahra. Oke, kemudian Nur Ashifa. Aulia Zahra. Oke, Helmi Yakdam. Ainun. Oke, Widya. Rizky. Kemudian Reni. Nila. Kemudian Nili. Wajib Algani. Alhamdulillah semuanya hadir ya, lengkap ya. Ya. Elmi Yakdam, gak apa-apa.
Oke, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan ke depan bahwa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu satu, meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keempat, membedakan makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Yang kelima, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keenam, mempraktekkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Inilah tujuan kita pada pertemuan kali ini. Untuk yang akan kita bahas sekarang ini adalah terkait dengan hidup lapang dengan berbagi, ya. Oke, kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Ya. Perasaan, angkat tangan. Ya, senang. Oke, senang ya. Oke ya. Oke. Sebentar, oke. Bapak ulang, bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Angkat tangan. Senang. Senang. Yang lain? Ya. Apa? Bahagia. Oke, yang lain, Aska bahagia. Ayo. Ini perasaan kamu ketika bulan Ramadan tiba? Senang. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sikap kalian terhadap orang yang memiliki kekurangan dan membutuhkan pertolongan? Ayo, angkat tangan. Ya. Memberi, oke. Yang lain? Ayo, bagaimana sikap kalian terhadap orang yang memiliki kekurangan? Apa yang harus kita lakukan? Ayo. Menolong. Bagus, ya. Oke, selanjutnya memberi, menolong. Sudah tadi ya. Pertanyaan yang ketiga sekarang adalah apakah kalian pernah ikut orang tua untuk menunaikan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang pernah ikut orang tuanya misalnya ke masjid? Kemudian ya pernah ikut ke masjid? Oke. Siapa yang pernah ikut ke masjid atau ke langgar atau amal pengumpul zakat? Misalnya ayo, siapa yang ikut orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrah? Oke. Udah ya? Aska, kamu pernah melihat orang yang mengeluarkan zakat fitrah? Pernah. Oke, baik. Berarti semuanya pernah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Oke, selanjutnya. Ini. Apa tanggapan kalian terhadap gambar tersebut? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Gambarnya sedang apa? Oke. Menunaikan zakat fitrah. Oke, yang lain? Sedang apa dia? Gambarnya sedang apa? Ya. Ayo, sedang apa gambarnya itu? Ya. Ini? Sedang apa dia? Menunaikan apa? Mengeluarkan zakat fitrah.
Oke, pada gambar kali ini, gambar yang kalian saksikan di depan ini adalah sebagai bentuk bagaimana cara kita untuk untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Biasanya zakat fitrah itu dikeluarkan ketika di bulan Ramadan ya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan ya. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan memasuki apa yang akan kita bahas terkait dengan hidup lapang dengan berbagi. Oke, silakan kalian simak video berikut ya. Oke, silakan disimak bagus-bagus ya videonya. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, bulan Ramadan akan segera berakhir. Selesai sholat asar, sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib kembali ke rumah setelah melaksanakan sholat di masjid. Sesampai di rumah, dia disambut sang istri dengan pertanyaan yang bernada penuh perhatian. Suamiku, kenapa kau terlihat hujan? Tak ada keceriaan sedikit pun di hidupnya. Padahal sebentar lagi kita akan menyebut hari kemenangan. Ujar Fatimah. Ali hanya terdiam masuk. Tak lama kemudian, ia meminta pendapat sang istri tentang rencananya untuk mensedekahkan seluruh persediaan makanan mereka kepada fakir miskin. Hampir sebulan kita belajar dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu sangatlah penting. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita hari-hari dengan perut sering berisi. Sementara mereka hampir setiap hari merasakan kepedihan. Sore itu juga, berapa jam sebelum takbir berkumandang, Ali terlihat sibuk mendorong pedati. Di dalamnya terdapat 3 karung jandur dan 2 karung kurma hasil dari panen di kebunnya. Ia berkeliling ke setiap sudut kota dan perkampungan. Dan secepat ini, ujarnya terbata-bata. Rasulullah pun meminta sahabat itu untuk menenangkan dirinya dan bertanya apa yang terjadi. Segera ke rumah menentukan putri kita, ya Rasul. Saya khawatir cucu Baginda Hasan dan Husain akan sakit. Saya takut menceritakannya, ya Rasul. Lebih baik Baginda melewatnya. Rasulullah segera menuju rumah putrinya. Saat tiba di halaman rumah, Rasulullah tak melihat hal-hal aneh yang dikhawatirkan para kerabat. Yang terdengar justru tawa bahagia menuju percakapan antara menantunya Ali bin Abi Thalib, putrinya Fatimah Az-Zahra, serta cucunya Hasan dan Husain. Oke, sudah tadi? Dari kisah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib merayakan Idul Fitri dengan roti basi. Ya, bayangkan ya. Dari kisah Ali bin Abi Thalib merayakan Idul Fitri dengan roti basi. Bayangkan zaman itu ya, dengan begitu sederhananya waktu itu ya. Kalau sekarang bagaimana? Ketika kalian menantikan berbuka puasa, gimana kalian? Senang ya. Di hadapan kalian berbagai macam menu, menu makanan ya. Nah,
Di hadapan kalian berbagai-bagai sajian yang siap untuk dinikmati. Tetapi dalam kisah Ali bin Abi Thalib saat dia merayakan Idul Fitri tadi begitu sederhana sekali ya. Artinya di sini adalah contoh kesederhanaan ya yang dikisahkan dari Ali bin Abi Thalib dalam merayakan Idul Fitrinya dengan roti basi tadi menjadi motivasi bagi kita semua ya, bahwa kita harus berlaku apa? Kita harus pandai-pandai bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini. Mengapa dalam Islam? Pertanyaannya, mengapa dalam Islam ada harta yang wajib dikeluarkan dan ada harta yang sukarela diberikan? Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Mengapa dalam Islam ada harta yang wajib dikeluarkan? Ayo, harta yang wajib dikeluarkan apa? Zakat. Aska. Bagus. Yang lain? Oke ya. Ya, jadi harta yang wajib kita keluarkan yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat itu ada dua ya. Zakat fitrah dengan zakat mal atau zakat harta ya. Zakat harta. Kemudian apa dampak jika kita tidak berzakat atau berimpak? Ayo. Dampaknya apa? Orang yang tadinya kita mau menolong orang yang kesusahan ya. Kemudian kita memberikan pertolongan, kita berbagi. Nah, itulah yang kita ya hilangnya keberkahan ya, karena berzakat itu adalah rukun Islam yang ketiga ya, rukun Islam yang ketiga. Jadi wajib kita melaksanakan zakat fitrah ya. Kemudian kalau sedekah itu apa dan hadiah? Ayo, sedekah itu bentuknya dalam apa? Bentuknya sukarela. Ketika ada ya, ketika di lingkungan sosial masyarakat kalian ada orang yang kesusahan, kemudian kita memiliki harta yang lebih gitu, kita berbagilah dengan mereka. Ini sebagai bentuk daripada jiwa sosial kita dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang belum beruntung ya. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana kalau kita memberi sedekah dan hadiah tapi orang yang menerimanya malah menggunakannya atau menyikapinya dengan cara yang salah? Ayo. Bagaimana sikap kita? Sikap kita, ayo. Apa? Angkat tangan dulu. Sikap kita? Ayo, sikap kita apa? Misalnya seperti ini. Kalian sudah memberikan hadiah atau memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi orang itu menggunakannya salah gitu ya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah secara individu bagaimana sikap kita? Kita serahkan kepada Allah, karena niat kita adalah membantu mereka. Ketika mereka menyalahgunakan apa yang sudah kita berikan, artinya dia adalah urusannya kepada Allah ya. Artinya di sini adalah bagaimanapun juga kita melihat sesuatu itu dan memang perlu kita bantu, kita harus bantu mereka yang membutuhkan pertolongan ya. Itulah sikap-sikap kita terhadap masalah hidup lapang dengan berbagi, sehingga hidup kita nantinya ke depan akan rezeki kita melimpah ya. Kemudian kalau kita suka berbagi, kita tidak akan
kekurangan ya. Artinya Allah akan menjanjikan bahwa kita akan tetap mendapatkan balasan dari Allah ya. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita lanjut. Oke, inilah jawabannya sekarang. Oke, jawabannya adalah pertama dibaca, Gani. Dibaca. Harta yang wajib dikeluarkan, zakat, rukun Islam yang ketiga, fungsinya membersihkan keadilan sosial, kewajiban agama, perintah Allah Subhanahu wa taala, atau zakat fitrah, zakat Ya, ganti zakat sebelahnya. mal. Yang kedua. Harta sukarela diberikan infak dan sedekah, tujuan utama pencarian pahala. Oke, yang ketiga, Bapak minta siapa di sini? Aska, baca yang nomor 3. Panjangnya bos, wajib. Ya. Ya. Dampak tidak berzakat, infak atau bersedekah perspektif agama dan sosial, yakni tidak berzakat, dosa besar, hilangnya keberkahan, kehilangan peluang pahala, tidak bersedekah, kehilangan peluang pahala, kurang solidaritas, semangat gotong royong, tolong menolong. Itu udah kelihatan itu. Ya. Oke, tolong menolong menjadi orang yang lemah. Orang yang masih di dalam. Oke, baik. Jadi begini, Bapak akan jelaskan terkait dengan berarti jawabannya ini adalah harta yang wajib dikeluarkan adalah apa? Zakat. Zakat Kemudian fitrah. zakat fitrah termasuk rukun Islam yang ketiga. 3. Fungsinya itu yang pertama membersihkan. Yang kedua untuk lingkungan sosial kita, berarti kita adil. Kemudian kewajiban agama itu merupakan perintah Allah, itu mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada juga namanya zakat mal, yaitu zakat harta ya. Kemudian harta sukarela diberikan berupa infak dan sedekah, tujuan utama yaitu pencarian pahala. Oke, siapa yang pernah menginfakkan, misalnya ada uangnya di kotak amal? Ayo. Aiko. Oke. Aku Pak. Sudah? Saya pernah. Oke. Alhamdulillah. Inilah kalau seandainya kita diberikan infak sedekah dengan tujuan utama kita adalah mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tadi dampak tidak berzakat apa? Yaitu tidak berzakat, infak atau bersedekah, perspektif agama dan sosial yang kita, yaitu Hilangnya keberkahan. Oke, kemudian apa? Kehilangan peluang pahala ya. Kemudian tidak bersedekah berarti kurangnya solidaritas kita di lingkungan sosial masyarakat kita, sehingga semangat gotong royong, tolong menolong di masyarakat juga menjadi lemah. Teman Pak. Nah, untuk itu ya, setidaknya dalam konteks tolong menolong itu apa yang bisa kita tolong mereka ya. Kalau tidak bisa kita menolong dengan harta, kita bantu dengan tenaga. Seperti itulah kita menanamkan kebaikan-kebaikan kita di lingkungan sosial masyarakat kita ya. Terkait konteks dengan ya hidup lapang dengan berbagi. Oke. Selanjutnya. Oke, nah ini selanjutnya yaitu hidup lapang dengan berbagi, yaitu yang ini zakat, infak, sedekah dan hadiah. Oke, perhatikan. Nah, pembahasan. Oke, silakan diperhatikan. Pembahasannya pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Nah, inilah pengertian ketika kita misalnya mengeluarkan zakat kita
ya, maka hati kita akan disucikan oleh Allah ya. Kemudian, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib ya. Nah, jadi pengeluaran zakat fitrah ini dimulai sejak bulan Ramadan sampai sebelum kita sholat Idul Fitri ya. Nah, seperti itu ketentuannya ya. Zakat itu terbagi, misalnya ada namanya kita bisa mengeluarkan zakat, misalnya kita ada uang ya, bisa, atau beras ya. Seperti itu ya, dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian ya. Oh my god. Nah, ini. Kemudian zakat ada dua macam, yang sudah jelaskan tadi, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta ya. Perhatikan itu. Kemudian, nah ini penerima zakat di mana dinamakan mustahik. Mustahik telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya. Wal 'amilina 'alaiha wal mu'allaqati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wabdis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya ya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, bijaksana. Nah, inilah dasar daripada orang-orang yang menerima zakat ya. Kemudian setelah itu, nah ini sekarang kita akan beralih bahas infak. Infak adalah, ayo tolong dibaca, infak adalah, ya dibaca, mic-nya pakai mic. Oke. Infak adalah, ayo infak adalah dibaca, silakan. Yang mana? Ayo. Infak mengeluarkan harta dan kebaikan, tapi lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya, masukkan uang ke kotak amal di masjid untuk pembangunan masjid atau membantu kegiatan sosial. Oke, terima kasih Aska ya. Oke, begini, infak adalah ya mengeluarkan harta untuk kebaikan ya, tapi lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya seperti yang tadi dicontohkan ya, memasukkan uang di kotak amal, memasukkan uang ke kotak amal, kemudian untuk pembangunan masjid misalnya ya. Nah, itu hal-hal yang bersifat umum ya. Nah, itu. Kemudian zakat, jadi zakat itu wajib, sedangkan sedekah itu adalah sukarela. Berapapun kita mau sedekah silahkan ya, jangan khawatir ya. Berapapun, saya punya misalnya 1.000 rupiah, misalnya kan, bisa nggak saya untuk menginfakkan ini di kota amal? Bisa ya kan, tapi itu sudah dicatat sama Allah kan, kebaikan-kebaikan kita menjadi pahala yang nantinya akan kita terima sebagai amal jariah kita di hari akhirat kelak. Kemudian anak-anak sekalian, kemudian setelah itu kita akan membahas yang namanya hadiah.
Ayo, pernah kalian dikasih hadiah? Nah, oke. Pernah dikasih hadiah? Angkat tangan. Angkat tangan. Hampir semuanya pernah dikasih hadiah ya? Nah, sekarang pertanyaannya, hadiah apakah itu? Hah? Boneka. Oke, hadiah dari mana? Siapa yang ngasih? Kakak. Bagus ya. Aska? Hah? Jersey. Baju ya? Oke, sama siapa yang kasih? Oke, Ainun berarti saling berbagi ya, saling memberikan hadiah ya. Oke, yang lain. HP. Wah, luar biasa. HP ya. HP siapa yang kasih? Bapak. Oke, tapi digunakan dengan bijak ya, untuk belajar ya. Jangan gunakan untuk main game-game ya. Oke, bagus. Terus? Dikasih buku ya sama sepupu. Alhamdulillah. Oke ya. Berarti hampir semuanya sudah dikasih hadiah. Ya. Gani sudah dikasih hadiah juga berupa apa? Hah? Berupa baju. Oke, alhamdulillah. Terus sudah dikasih hadiah? Hah? Gantungan kunci. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti hampir semuanya sudah dikasih ya namanya hadiah. Oke, ya. Nah, ini. Oke, kemudian perhatikan. Hadiah diberikan sebagai bentuk kasih sayang atau penghargaan, bukan karena kewajiban. Ingat ya, hadiah itu bukan kewajiban, ya. Tapi hadiah itu lebih kepada bentuk kasih sayang, ya, perhatian orang tuanya terhadap anaknya, ya. Seperti itu ya. Nah, seperti memotivasi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu juga seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian sedekah untuk berbagi kebaikan, infak untuk hal umum, dan hadiah untuk membuat orang lain senang. Yang penting kita harus ikhlas, tulus berbagi apapun bentuknya. Yang penting kita harus tulus ikhlas apapun bentuknya itu ya, anak-anakku sekalian. Yang penting kita tanamkan dalam diri kita itu bahwa kita ikhlas memberikan sesuatu untuk kebaikan seseorang. Paham ya? Paham ya? Oke. Oke, kalau paham, Bapak mau tanya ini. Hadiah itu apa? Yang diberikan kepada kita. Yang diberikan kepada kita sebagai bentuk apa? Motivasi. Sebagai motivasi. Bagus. Aska, bagus. Sebagai bentuk motivasi. Kemudian sebagai bentuk kasih sayang. Oke, bagus ya. Nah, itulah yang dinamakan hadiah ya. Nah, hadiah itu bukan merupakan kewajiban, tetapi sebagai bentuk rasa terima kasih, motivasi, dan kasih sayang ya. Terutama anak-anakku sekalian yang sedang menuntut ilmu sehingga tetap termotivasi ya. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan, kalian akan menyimak sebuah tampilan tayangan video ya, yang nantinya akan kalian analisis dan kalian akan mengumpulkan data, informasi, dan permasalahan dalam video ini kalian akan kerjakan bersama secara kelompok. Bapak akan membagikan LKPD-nya, yaitu lembar kerja kelompok, kepada masing-masing kelompok ya. Oke, yang pertama kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke.
Aska, perhatikan ini kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 3-nya. Oke. 1 menit lagi. Oke, nanti Bapak akan panggil satu persatu untuk mempresentasikan. Gak apa-apa dulu. Oke, clear ya? Udah ya? Cukup ya? Oke. Oke ya? Oke, perhatikan semua. Ayo, perhatikan. Sebelum kita membahas, oke, perhatikan. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hasil daripada apa yang kalian sudah kerjakan tadi, terlebih dahulu kita akan melakukan ice breaking ya. Oke. Oke. Mari kita berselawat bersama. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha, suaranya, Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Oke, kita tes konsentrasi dulu ya. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. 2, 1, 3. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita tadi sudah berselawat, kemudian kita tes konsentrasi, saatnya sekarang kita untuk melakukan presentasi atas apa yang kalian dapatkan dari tayangan dan pemecahan masalah, kemudian solusinya, kemudian apa yang akan kalian kerjakan, proyek apa yang akan kalian lakukan nantinya setelah pembelajaran ini, dan berupa konsep visualnya seperti apa. Mungkin kelompok 1, Aska sudah selesai? Udah? Sudah? Ya, sudah ya? Setelah kalian selesaikan, Bapak sekarang minta kelompok 1 untuk maju duluan. Semuanya dulu. Semuanya. Maju di sini semuanya. Kelompok 1. Oke, perhatikan. Kelompok yang lain, tolong diperhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya dan upaya serta masalah apa yang ditemukan. Ya, dengarkan bersama. Oke, silakan nih pakai mic-nya. Ya, ya, dibaca, silakan hasilnya dibaca. Banyak sedekah infak secara langsung dan sehingga tidak fakir. Masalah 2, bantuan instan mendorong ketergantungan dan muncul pengemis. Kurangnya pengawasan dan evaluasi. Udah? Yang sini? Oke, berarti zakat wajib dan sedekah sunnah ya. Proyeknya, visualnya, lembaga resmi untuk menghindari salah sasaran ya, berkelanjutan. Oke, kelompok 1 berikan tepuk tangan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dari apa yang dia temukan, masalah-masalah yang terjadi pada penyaluran zakat fitrah di lingkungan sosial masyarakat, sudah dijawabnya ya.
Kemudian solusinya dan upaya yang dilakukan juga sudah dikonsepkan secara visual, juga proyek secara berkelanjutan juga sudah divisualisasikan dalam bentuk judul proyek yang akan dilakukan ya, seperti ajakan untuk mari berzakat ya. Ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kelompok 2? Paham sudah ya? Oke, mari kita berikan tepuk tangan kelompok 1. Aplaus. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, yang kedua sekarang adalah kelompok 2. Abdul Ghani, silakan. Kalau bersama teman-temannya. Oke ya, silakan. Perhatikan semua. Kelompok 1 dan kelompok 2 tolong diperhatikan penyampaian dari presentasi yang ditemukan dan masalah apa ya aja yang ditemukan pada kelompok 2 ini. Silakan. Ini kan Pak. Iya, dibaca langsung. Banyak sedekah atau infak yang disalurkan secara langsung sehingga tidak menjangkau fakir miskin. Pemberian bantuan instan atau uang tunai di jalan justru mendorong ketergantungan. Kurangnya pengawasan dan evaluasi oleh lembaga yang kredibel. Selanjutnya. Niatnya mungkin sudah baik mencari pahala, namun cara pemberiannya kurang tepat karena kurang bijak. Seharusnya menggunakan bantuan Yang untuk lain hal perhatikan. yang bermanfaat dan memiliki tekad. Oke. Pengeluaran harta atau berbagi harus dilakukan secara bijak. Sekarang proyek apa yang kalian akan lakukan? Ya, dibalikannya. Yang pertanyaan terakhir. Bentuk proyek poster itu judul apa yang kalian akan berikan? Oke. Poin 1 apa? Poin tunjukkan perbedaan antara zakat wajib. Oke, bagus. Ajak teman untuk mendonasi melalui lembaga resmi. Oke. Gambarkan dampak berbagi yang berkelanjutan. Oke. Perhatikan, stop dulu. Oke, perhatikan kelompok yang lain. Konsep visual atau isi proyeknya nanti yang akan mereka kerjakan yaitu adalah terkait dengan tujuan perbedaan zakat itu wajib, kemudian mari berzakat karena zakat itu membersihkan harta kita ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Bapak ucapkan, silakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan semua. Sekarang pertanyaan di LKPD-nya ya. Kita akan saksikan bersama-sama. Silakan pakai mic-nya. Oke, silakan dibaca hasilnya. Banyak sedekah infak disalurkan secara dilakukan baik. Pemberi bantuan instan uang tunai ini jalan justru mendotong. Oke. Kurangnya pengawasan ilusi oleh. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan duduk ke kursinya masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian. Kita sudah selesai di presentasi kelompok. Kemudian sekarang kita tepuk tangan dulu semua. Oke, alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok yang Bapak berikan kepada kalian dan kalian laksanakan dengan baik ya. Bapak minta dikumpulkan, nanti akan Bapak kasih penilaian, kemudian artikelnya. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya dalam rencana tindak lanjut kalian ini nanti ya, perhatikan dalam rencana tindak lanjut kalian seperti misalnya nanti kalian membuat kotak amal untuk berbagi ya. Misalnya
di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kelas 5 lah nanti yang akan menjadi koordinirnya untuk misalnya membuat suatu proyek, misalnya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan, misalnya membuat kotak amal ya. SDN 009 Muara Jawa berbagi contohnya nanti ya. Seperti itulah nanti konsep-konsepnya untuk kita menanamkan pada diri kita bahwa berbagi itu indah ya. Oke, anak-anak sekalian, sudah diselesaikan tadi. Kemudian ini refleksinya ya. Apakah saya memahami perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Ya atau tidak? Ya. Apakah saya merasa bahwa berbagi itu adalah hal yang menyenangkan? Ya atau tidak? Ya. Bagus. Apakah saya sudah siap untuk mengerjakan proyek berbagi yang akan datang? Ya. Siap. Oke, seperti itu ya. Kemudian sekarang sebelum kita akhiri, Bapak akan memberikan sebuah penguatan atau pengingatan lagi terkait materi kita dari awal itu dengan bermain kuis. Oke, sebelumnya Bapak minta tidak, silakan maju ke depan. Silakan maju. Ya, maju di sini. Oke, stop. Oke, yang lain perhatikan. Kita klik dulu. Oke, kita klik kuisnya. Oke. Kita akan sekarang bermain. Oke, siap-siap ya. Oke. Silakan start dulu. Oke. Pencet startnya. Ya. Nah, ya. Nah, di sini ini ada instruksi, informasi, kemudian lanjut ke beranda. Kemudian kita lanjutkan sekarang ya. Oke. Nah, ini cara bermainnya. Tidak, perhatikan. Yang lain diperhatikan. Oke. Kamu menebak satu jawaban yang benar berdasarkan soal. Kemudian kamu akan menebak satu jawaban pada pertanyaan. Kamu akan diberikan pilihan ganda. Kemudian yang ketiga, kamu akan menebak sebuah kata dari pengetahuan tentang zakat. Oke, itu cara bermainnya ya. Kita mulai sekarang. Oke, apakah kalian siap? Tidak udah siap? Mic-nya, mic. Tidak udah siap? Ya, siap. Oke, ayo kita mulai. Oke. Pertanyaan pertama. Pemberian seorang dalam bentuk bahan makanan pokok dengan syarat dan ketentuan dinamakan. Ayo, apa? Jawabannya apa? Zakat. Klik. Sorry again ya. Oke. Berarti yang benar apa? Coba klik lagi. Oke ya. Oke, Gani, maju. Oke, perhatikan. Kita akan bermain kuis sekarang untuk mengingatkan lagi atas materi yang Bapak sampaikan. Pertanyaan pertama yaitu pemberian seseorang dalam bentuk bahan makanan pokok dengan syarat dan ketentuan dinamakan. Silakan dipilih. Zakat fitrah, Pak. Zakat fitrah. Oke, tepuk tangan. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Ini. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan nomor 2. Ya, pemberian sesuatu secara sukarela yang sangat dianjurkan dan hanya mengharap ridha Allah. Pernyataan tersebut makna dari sukarela ya, pemberian sukarela. Ada zakat fitrah, infak dan hadiah ya. Infak. Infak. Oke, kita buka infak. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya, oke, dibaca dulu.
Dibaca Gani, dibaca. Infak adalah tindakan memberikan sebagian harta atau rezeki kepada orang lain secara sukarela. Dalam Islam, infak merupakan ibadah yang sangat dianjurkan karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi seperti kepedulian terhadap sesama, keadilan sosial, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut bermain ya. Oke, selesaikan. Oke. Pertanyaan nomor 3. Tebak kata. Oke, Zakat. sekarang Z, K, T. Yang Zakat. kosong ada 2. Apa yang betul? Kita lihat dulu. Jawabannya adalah Ate, Pak. AT ya. Kita buka AT-nya. Apakah Gani berhasil untuk menyelesaikan jawaban yang ketiga ini? Oke, tepuk tangan. Oke ya. Betul. Tahu ini dia nih? Apa ini? Saking gembiranya dia ya. Nah, itu. Oke. Pertanyaan habis. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke. Oke, thank you. Oke, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kuis tentang zakat secara interaktif sudah kita laksanakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ya. Oke. Baik, akhirnya sampailah kepada kesimpulan. Randi, Bapak minta kamu maju ke depan. Oke. Silakan Randi. Yang lain diperhatikan semua. Kesimpulan kita pada pertemuan kali ini adalah sini Randi, sini. Oke, silakan Randi dibaca kesimpulan bersama. Oke, sini. Oke. Zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahwa pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah, sedangkan merupakan istilah adalah pemberian harta dari seseorang untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah penyerahan suatu benda atau bukan benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu, jumlah tertentu, dan hanya mengharap hidup Allah Subhanahu wa taala. Hadiah merupakan berberi sesuatu kepada seseorang dengan maksud memberikan tanda hormat dan memberikan penghargaan. Hikmah berbagai antara lain melipatkan rezeki, menghapuskan sifat kir, menolong bola, membantu orang lain. Oke, terima kasih Randi. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke ya, inilah kesimpulan kita bahwa sedekah fitrah merupakan pemberian ya sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah, sedangkan menurut istilah adalah pemberian harta dari seorang untuk kemaslahatan umum. Kemudian sedekah adalah penyerahan suatu benda atau bukan benda dari seorang muslim tanpa dibatasi dan jumlah tertentu dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seorang dengan maksud memberi tanda hormat, kasih sayang, bentuk motivasi ya. Itu merupakan pemberian atau berupa hadiah ya. Hikmah lipat gandakan rezeki, menghapus sifat kikir, menolak bala, kemudian membantu orang lemah ya. Oke, anak-anak sekalian, kesimpulan sudah kita saksikan bersama. Kemudian penguatan, yaitu perhatikan semua. Bapak berharap kalian nantinya materi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi dari awal sampai akhir ini
kalian nanti bisa bisa menerapkan di dalam kehidupan sosial masyarakat kalian ya, terkait dengan tolong menolong, berbagi itu indah, zakat fitrah itu wajib ya. Ketika ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus kita sebisa mungkin kita bisa membantu mereka ya. Itulah hikmah-hikmah kita dalam pertemuan kali ini dan makna yang harus kita terapkan di dalam lingkungan sosial masyarakat kita untuk kedepannya ya, bahwa berzakat itu wajib, memberi hadiah itu bentuknya sebagai motivasi kita, kasih sayang ya. Kemudian infak, yaitu kita berimpak, beramal dengan tujuan adalah kemaslahatan umat ya. Anak-anakku sekalian ya, nanti tolong dipelajari lagi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ini nanti akan dipelajari lagi di rumah sehingga kalian akan lebih memahami makna dan konteks tentang lapang berbagi, hidup lapang dengan berbagi ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum diakhiri, Bapak meminta salah satu di antara kalian untuk membaca doa. Silakan. Doa penutup. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Apik. Oke, akhirnya sudah kita selesai ya. Artinya proses pembelajaran kita sudah selesai. Bapak berharap kepada kalian jangan lupa untuk belajar. Oke, semangat ya. Semangat. Semangat semua suaranya. Oke, alhamdulillah. Silakan untuk istirahat.